Nah, sekarang kita harus menanyakan kenapa uh, ke ranking Indonesia naik dari hasil PISA, dan kenapa learning loss kita dibandingkan negara-negara lainnya itu tidak menurun sebesar yang lain. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan di masa pandemi dan setelah masa pandemi untuk benar-benar menekan learning loss yang kita hadapi pada saat kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan berbagai macam permutasi daripada PJJ yang kita lakukan. Yang pertama adalah pemberian akses daring yang sangat signifikan. Seperti yang mungkin Bapak Ibu semua tahu, kita melakukan bantuan kuota salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan negara kepada 25 juta murid dan 1,7 juta guru untuk bisa masih mengakses materi dan melakukan pembelajaran secara online. Jadi itu adalah salah satu bentuk inisiatif yang berdasarkan survei kami ini merupakan salah satu hal yang paling efektif untuk membantu kesinambungan daripada proses pembelajaran pada saat PJJ. Poin kedua adalah pelatihan guru. Kita melakukan berbagai macam platform-platform pelatihan yang bisa diakses secara online yang diikuti oleh hampir 800.000 guru se-Indonesia untuk bertransisi dan mengetahui bagaimana caranya mengajarkan pada saat PJJ, bagaimana permutasi perubahan pelajaran yang harus dilakukan, dan lain-lain. Dan dari sisi materi pembelajaran pun kami menyediakan banyak sekali materi ya untuk membantu guru melakukan pembelajaran daring ya, dan juga kita juga mengadakan pendidikan lewat TVRI misalnya dan modul-modul assessment yang kita berikan kepada guru-guru. Dan tentunya salah satu inisiatif yang terbesar adalah memberikan opsi kepada sekolah untuk melaksanakan kurikulum darurat, yaitu materi kurikulum yang sangat disederhanakan ya, agar guru bisa fokus pada pembelajaran yang paling esensial, yang paling mendalam untuk benar-benar mendukung literasi dan numerasi murid. Berikut. Nah, ini adalah salah satu studi yang kita lakukan sekitar pada saat kita menawarkan kurikulum darurat kepada sekolah-sekolah, sekitar 31,5% daripada sekolah di Indonesia memilih untuk menggunakan kurikulum darurat di masa pandemi. Ini angka yang sangat besar. Dan kita lihat sekarang ada perbandingan yang di atas itu, yang hijau adalah proyeksi hasil belajar 1 tahun ya, kalau tidak ada PJJ, kalau tidak ada pandemi, kalau tidak ada learning loss sama sekali. Itu sebenarnya proyeksi capaian pembelajaran. Nah, yang kedua, yang warna biru itu, yang lebih kecil, itu adalah data hasil belajar 1 tahun di sekolah yang tidak memilih untuk menggunakan kurikulum darurat. Jadi ini adalah sekolah-sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2013. Mereka ingin kurikulum yang sebelumnya saja, tidak mau pindah ke kurikulum darurat. Dan sekolah-sekolah ini mengalami learning loss sebesar 5 bulan. Sebesar 5 bulan. Jadi seperti seolah-olah ada 5 bulan sekolah yang tidak terlaksana. Tapi bagi grup yang paling bawah, di mana ini adalah hasil belajar 1 tahun di sekolah-sekolah yang benar-benar menerapkan kurikulum darurat, di mana kurikulumnya jauh lebih ramping, lebih sederhana, ya, mudah dimengerti, sehingga yang esensial saja yang difokuskan. Learning loss yang mereka hadapi itu jauh sekali, jauh lebih kecil daripada sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Hanya 1 bulan dibandingkan 5 bulan untuk sekolah yang tidak pindah ke kurikulum darurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan salah satu penemuannya yang sangat penting, bahwa besarnya atau kepadatannya kurikulum itu sangat punya dampak yang sangat besar terhadap pendalaman kepada kompetensi-kompetensi esensial seperti numerasi dan literasi. Disinilah kita mendapatkan berbagai macam pembelajaran bahwa sebenarnya kurikulum yang lebih sederhana, yang tidak ditumpuk dengan dipadatkan dan harus kejar tayang terus gurunya, ini bisa menimbulkan pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih efektif. Berikutnya. Nah, kurikulum Merdeka itu benar-benar drastis perbedaannya.
Kita mengurangi 30-40% materi wajib agar guru diberikan waktu, diberikan kebebasan dan waktu untuk benar-benar mengejar ketertinggalan, untuk melakukan pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menyenangkan, dan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang dihasilkan kurikulum Merdeka. Dan kurikulum Merdeka mendukung guru dengan melakukan berbagai macam asesmen diagnostik yang memastikan guru itu tahu setiap anak itu apa kemampuan mereka dan diberikan kebebasan untuk maju dan mundur sesuai kemampuan anak-anak itu. Dan tentunya buku-buku teks kurikulum Merdeka ada berbagai macam aktivitas yang mengasah daya nalar. Dan karena ini kurikulum Merdeka sudah tidak lagi berorientasi kepada penyampaian materi yang sangat padat, tetapi lebih mengasah kompetensi dan karakter daripada murid. Jadi ini adalah inovasi di mana mulai dari kurikulum darurat kami evolusi itu kurikulum menjadi kurikulum Merdeka, dan pembelajaran yang kita hadapi pada saat pandemi kita teruskan. Berikut. Nah, sekarang ke depannya, bisa berikut. Kita harus bergerak bersama. Nah, tadi semua inisiatif yang kita lakukan di masa pandemi itu ada evolusinya. Ada inovasi yang kita lakukan berdasarkan inovasi awal yang kami terpaksa lakukan pada saat pandemi. Untuk akses daring yang tadinya hanya diberikan kuota internet, kami melihat betapa besarnya dampak konektivitas dan akses kepada internet, sehingga kami menyediakan perangkat TIK sejumlah 1,4 juta laptop yang didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bukan hanya laptop, tapi juga ada wifi router dan juga proyektor, sehingga semua modul-modul ini bisa diakses oleh guru untuk menyediakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dari aspek pelatihan guru dan materi pembelajaran itu semuanya kami tuangkan di dalam salah satu platform paling populer kami yang sekarang sudah digunakan lebih dari 3 juta guru, namanya aplikasi Platform Merdeka Mengajar PMM, yang menjadi suatu tempat untuk guru-guru berkumpul secara digital, mengunduh, mengupload dan mendownload materi, berkolaborasi secara online, dan juga belajar bagaimana transisi ke kurikulum Merdeka. Dan yang tadinya kita memprototipekan kurikulum yang lebih sederhana darurat, itu evolusinya menjadi kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka sekarang sudah diterapkan oleh lebih dari 300.000 sekolah. Jadi yang penting adalah di sini hal-hal yang dalam situasi yang sulit itu melahirkan inovasi yang nantinya kami sempurnakan menjadi suatu hal yang bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan, tetapi untuk mencapai akselerasi daripada tingkat numerasi dan literasi di Indonesia. Berikut.